Nah, teman-teman, ketika saya mengangkat tasnya itu dan neneknya pun menjerit keras, "No, jangan dipegang barang saya," katanya begitu. Aduh, saya kagetnya ampun ya. Sampai penumpang lainnya yang berada di dalam bis ya, mereka melihat bengong dan ada juga yang tersenyum. Bahkan drivernya, supirnya juga melihat saya tersenyum dan dia menggeleng-gelengkan kepala. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya selama saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara Switzerland ini mengenai kehidupan bertetangga. Nah, tentu saja di sini ada perbedaannya antara kehidupan bertetangga di negara Swiss dengan di negara Indonesia yang saya tahu tentunya ya. Tentu saja juga mungkin di setiap daerah atau di setiap tempat juga berbeda, atau juga teman-teman sahabat lainnya mempunyai pengalaman yang juga berbeda dengan pengalaman saya. Namun di kesempatan ini saya hanya ingin berbicara pengalaman yang saya punya atau saya pernah alami selama saya tinggal di negara Swiss ini. Dikarenakan saya tinggal di salah satu desa di Zurich, Oberland, maka suasananya di sini sangat nyaman, tentram. Antara rumah satu dengan rumah lainnya itu kita mempunyai space ya, jadi tidak berdempetan. Dan yang saya rasakan kehidupan di sini pun nyaman ya. Jadi dengan tetangga itu kita baik, kita saling mengenal. Namun seperti yang sudah saya sering katakan, kalau untuk bertamu mengetuk pintu ke rumah tetangga pun di sini kita memerlukan appointment atau kita harus janjian dulu. Kalau kita langsung mengetuk pintu rumah, itu mungkin bisa saja ya dibukakan. Hanya karena mereka juga nggak pernah melakukan hal tersebut, maka ada perasaan berat juga ya saya untuk melakukannya. Yang seperti teman-teman lihat ya, jadi jarak satu rumah di mana saya tinggal dengan tetangga yang lainnya ini cukup ada space ya, jadi tidak berdempetan sama sekali. Memang di sini sangat terasa nyaman ya, namun dari segi lainnya di sini pun saya rasa menyedihkan dikarenakan baru beberapa hari yang lalu ya ternyata ada satu mobil ambulan yang bunyi sirenenya kan keras sekali. Saya pun terjaga dan keluar rumah dan saya melihat ternyata ada salah satu tetangga yang memanggil mobil ambulan itu dan memerlukan perawatan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini saya merasa sedih karena kalau di Indonesia mungkin budayanya ya kita bisa mengetuk pintu tetangga, jadi nggak usah langsung telepon ambulan sendiri kayak gitu. Nah kalau di sini ya saking privasi atau bagaimana seperti itu kejadiannya. Bahkan saya pun pernah mengatakan jika ada salah satu tetangga yang meninggal di sini kami tidak tahu. Ini kan mengerikan ya teman-teman. Namun mau diapakan lagi ya, kita hidup di negara lain dan memang situasi, kondisi dan budayanya seperti ini. Jadi mau tidak mau saya pun menyiapkan mental mengikuti ya bagaimana orang-orang di sekitar sini dengan kehidupannya. Jadi betul-betul privasi sampai hal yang menurut saya terus terang ya kurang baik ya kalau sama tetangga itu kan kalau ada orang sakit minimum kalau kita tahu kita bisa menengok begitu kan. Nah kalau di sini sekali lagi saya bisa katakan kalau salah seorang tetangga ada yang meninggal belum tentu kami tahu. Namun tentunya semua ini kita harus belajar dengan waktu. Bukan hanya 1 atau 2 tahun saja kita bisa mengerti kehidupannya seperti apa. Namun memerlukan waktu yang cukup banyak.
Ada juga pengalaman saya yang tidak akan pernah saya lupakan di sini ya. Karena mungkin nih teman-teman, saya sebagai orang Indonesia yang dididik oleh orang tua lain ya dengan budaya di sini, kita kan sangat hormat ya kepada orang tua. Contohnya kalau di Indonesia nih, dan saya yakin mudah-mudahan ya sampai hari ini semua sahabat dan anak-anak generasi muda masih melakukannya ya. Kalau kita melihat ada seorang nenek-nenek tua atau juga kakek-kakek tua berjalan sendiri membawa barang yang berat ya, membawa tas yang berat gitu ya, dia jalan ya. Tentu kita akan berhenti dan akan bertanya untuk menolongnya. Iya kan? Begitu. Nah, kejadian ini pun pernah saya lakukan di sini. Namun ternyata efeknya lain loh ya. Saya bisa jelaskan kejadiannya seperti ini. Kebetulan saat itu saya akan menaiki bis umum, bis kota ya, jadi jarak dekat saja. Nah, ketika saya menunggu di halte bisnya, adalah seorang nenek yang sudah bongkok ya, malah memakai tongkat jalannya, dan dia membawa beberapa tas ya, jadi bukan hanya satu tas saja. Nah, ketika bisnya datang dan sudah stop, kami semua penumpang yang lain sudah masuk ke dalam bis, maka saya itu terpanggil secara otomatis untuk membantu nenek tersebut menaikkan tasnya ke dalam bis ya. Jadi itu tuh spontan kayak gitu. Nah teman-teman, ketika saya mengangkat tasnya itu dan neneknya pun menjerit keras, "No, jangan dipegang barang saya," katanya begitu. Aduh, saya kagetnya ampun ya. Sampai penumpang lainnya yang berada di dalam bis ya, mereka melihat bengong dan ada juga yang tersenyum. Bahkan drivernya, supirnya juga melihat saya tersenyum dan dia menggeleng-gelengkan kepala. Saya yakin untuk mereka itu memaklumi ya. Maksudnya mereka tahu kalau saya itu berniat baik, namun orang yang akan saya tolong ya, nenek tersebut tidak menyukai pertolongan. Nah ini kan luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin ini jarang terjadi di Indonesia seperti itu. Namun di negara Swiss hal itu saya alami sendiri. Seringkali saya pun bersedih dan menelan ludah sendiri teman-teman. Dimana saya pun sering melihat ya seorang nenek-nenek tua atau kakek tua berjalan sendiri di musim salju ya. Dimana untuk dia pun untuk berjalannya itu sudah susah, hanya untuk membeli roti ke toko kecil. Saya sedih sekali karena aduh Tuhan, kalau itu orang tua saya bagaimana kayak gitu. Kok nggak ada anak-anaknya yang nolong begitu kan ya, timbul di dalam pikiran saya. Maka walaupun saya takut dibentak atau dimarahin lagi ya, maka saya pun tetap memberanikan diri untuk bertanya. Selamat siang atau selamat sore, ibu mau kemana, bisa saya bantu, kayak begitu. Nanti dia akan cerita. Biasanya kalau orang-orang tua yang normal kayak gitu ya, yang nggak depresi, mereka akan senang kalau kita ajak bicara. Dia pun bertanya, oh saya ingin membeli roti. Nanti saya katakan, bisa saya bantu, bisa saya beliin, nenek tunggu di sini biar saya yang bayar rotinya. Nanti dia pun senang ya, oh oke, katanya kayak gitu. Saya pun sangat bahagia ya bisa melakukan hal tersebut. Tidak seberapa namun untuk saya karena orang tua saya sudah nggak ada ya. Jadi kalau melihat nenek atau kakek seperti itu, aduh sedih banget ya. Kalau di Indonesia saya tidak akan membiarkan orang tua saya jalan di salju ya sampai takut licin, takut jatuh hanya untuk beli roti. Nah seperti itu teman-teman. Jadi setelah kejadian tersebut maka saya pun belajar. Jika saya mempunyai perasaan ingin menolong seseorang, di sini saya bertanya dulu, apakah saya bisa menolong Anda? Atau Anda perlu bantuan atau tidak? Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa ya langsung
mengangkat tasnya untuk dinaikkan ke dalam bis ya, malah kita dimaki-maki, dimarah-marahin kayak gitu. Ya saya sendiri tersenyum aja ya, memaklumi ya, barangkali ya ke-1 ya neneknya memang sudah sangat tua, mungkin dia tidak sadar ya maksud dari saya, atau juga dia ketakutan tasnya 1 ada yang ambil atau bagaimana. Nah, jadi kesininya itu ya kalau saya bertanya, ada yang perlu saya bantu? Nanti mereka menjawab iya atau tidaknya. Nah, di sini pun hal kecil yang kita harus belajar ya. Dan saya yakin kalau di negara Indonesia hal ini tuh kita nggak usah tanya ya. Kalau ngelihat nenek kakek jalan pak bawa barang-barang berat, kita langsung datang, sini nek saya bawain gitu kan ya. Nah, dan saya berharap teman-teman mudah-mudahan apa ya, bukan tradisi ya, budaya kita sebagai orang Indonesia tetap ya seperti itu. Walaupun untuk di negara Swiss budaya tersebut tidak bisa diterapkan kepada setiap orang. Namun di sisi lain kebaikan antara kita dengan tetangga di sini pun sangat terjalin dengan baik ya, walaupun bukan dengan cara saling datang atau ngobrol. Maksudnya tolong menolong di sini pun ada ya teman-teman. Saya pun di sini bisa memberikan contoh nyata di mana kejadian beberapa minggu lalu salah satu tetangga kami kehilangan kucingnya. Ya, kehilangan kucingnya. Dan kebetulan ketika saya memarkir mobil saya di dekat rumahnya, dia bertanya, apakah kamu melihat kucing saya? Dan dia memberikan fotonya. Saya bilang, oh saya lihat sering kucing kamu jalan-jalan juga di kebun saya. Nah, katanya udah 4 hari ini nggak pulang, di mana? Lantas saya berkata, biasanya kalau di sini tuh kita punya hewan peliharaan di rumah ya, entah kucing atau anjing ya, itu kita pasang chip di lehernya ya, jadi kayak tali mohon maaf, kayak kalung ya yang dipasang chip sehingga kita bisa mendeteksi kemana hewan peliharaan kita di posisi yang mana, kayak GPS kayak gitu ya. Nah, lantas dia bilang, oh iya katanya, lupa ya, dia mengecek. Nanti itu dia bisa cek ada di sekitar rumah saya ya, tapi bingung gitu. Nanti saya persilahkan masuk ke rumah, ayo kita cari ya, ke setiap kamar kita buka, nggak ada. Waduh, nah saya kan punya basement juga ya, ada garasi di bawah tanah dan juga tempat-tempat lainnya. Makanya kita buka sampai di gudang itu ya, saya buka satu-satu. Betul, ternyata kucingnya masuk ke situ melalui lubang yang kecil. Kayaknya begitu saya membuka pintu garasi, dia masuk. Dan pintu garasinya itu kan tertutup otomatis. Begitu ditutup, dia nggak bisa keluar lagi. Sehingga 4 hari dia terkurung ya di dalam garasi saya. Aduh, saya sedih sekali ya ngelihat kucingnya kayak gitu. Nah, disinilah kita itu hanya merupakan contoh kecil di mana kita dengan tetangga pun baik ya kalau bertanya atau mengadakan kontak. Namun umumnya jika ada hal-hal yang terjadi, apalagi privasi kayak gitu, kita tidak tahu. Satu sama lainnya kita tidak mengetahui. Demikianlah sharing pengalaman saya pada kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.